Kecantikan dan kemolekan jenazah yang baru saja dia ambil kain kafannya membuat birahinya naik. Dan apa yang terjadi, terjadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nekrofilia adalah satu kelainan yang membuat penderitanya memiliki hasrat seksual ketika penderitanya memiliki fantasi seksual atau bahkan sedang berhubungan seksual dengan mayat. Di video kali ini saya akan membahas kisah nyata yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Kisah ini tertulis di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan dari Imam Al-Ghazali. Dikisahkan ada seorang pemuda yang memiliki profesi sebagai penggali kubur. Pemuda ini sering sekali mencuri kain kafan dari jenazah-jenazah yang baru saja dikuburkan. Pencurian tersebut dilakukan pada saat si pihak keluarga dari jenazah sudah meninggalkan kuburan. Jadi setelah beliau menguburkan jenazah bersama para keluarganya, ketika keluarganya pulang atau keluar dari areal perkuburan, maka dia menggali kembali kuburan yang sudah dia timbun guna untuk mengambil kain jenazah atau kain kafannya. Dia melakukan kegiatannya seperti biasa. Penggali kubur ini menggali lagi satu kuburan yang baru saja dia timbun. Dan di dalam kuburan tersebut ada jenazah wanita cantik yang baru saja meninggal. Wanita ini terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Di samping kecantikannya tersebut, wanita ini adalah wanita yang solihah. Wanita yang mampu menjaga dirinya dari laki-laki. Seperti biasanya, pemuda penggali kuburan ini menggali kubur tersebut dan kemudian mengambil kain kafan dari jenazah gadis cantik ini. Setelah kain kafannya dia lepaskan dari tubuh gadis tersebut, dilipatlah kain kafan itu, kemudian dia beranjak pergi. Tetapi tidak lama setelah itu, masih di areal perkuburan, setan menyesatkannya lebih jauh. Kecantikan dan kemolekan jenazah yang baru saja dia ambil kain kafannya membuat birahinya naik. Dan apa yang terjadi, terjadilah. Pemuda itu menyetubui jenazah wanita cantik ini. Setelah nafsunya terpenuhi, pemuda ini pun merasa menyesal dan menangis. Dia lakukan penyesalan dan tangisan itu sepanjang hari. Kemudian pemuda itu hendak menemui Rasulullah SAW yang berada di dalam masjid. Sebelum beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau bertemu terlebih dahulu dengan Umar bin Khattab. Dan karena pada saat itu pemuda ini sedang menangis dan sangat merasa sedih, Umar pun bertanya kepada pemuda ini apa permasalahan yang menimpa beliau. Si pemuda ini pun bertanya kepada Umar, "Apa pendapatmu tentang orang yang berbuat zina?" Kemudian dengan tegas Umar pun menjawab, jika dia sudah menikah, maka dia harus dirajam sampai mati. Namun jika dia belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Setelah itu dia harus keluar dari perkampungan atau diasingkan selama 1 tahun. Lalu si pemuda penggali kubur ini pun bertanya kembali, "Lantas apa pendapatmu ketika ada orang yang sedang berzina dengan jenazah atau orang yang menzinai mayat, sementara orang tersebut belum menikah?" Umar pun terdiam dengan pertanyaan pemuda ini dan seketika bulu kuduknya berdiri. Umar pun menjawab, "Sungguh keterlaluan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya dosa orang yang melakukan maksiat tersebut." Sambil gemetaran, pemuda ini menjawab, "Wahai Umar, aku sendirilah yang melakukannya. Apakah Allah masih mengampuni perbuatan dosaku ini?" Tanpa berkata apa-apa pun, Umar langsung masuk ke dalam masjid. Dan di dalam masjid terdapat Rasulullah SAW yang mendapati Umar sedang menangis. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" Kemudian Umar bin Khattab pun menjawab, "Ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang berada di depan pintu masjid ini, dia yang sudah membakar hatiku." Rasulullah pun berkata kembali, "Wahai Umar, bawalah dia masuk." Kemudian Umar bin Khattab pun membawa pemuda ini masuk ke dalam masjid untuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun bertanya langsung kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, apa yang telah engkau perbuat hingga engkau menangis seperti ini?" Pemuda itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang dosanya sangat besar.
Aku sangat takut kepada Allah. Allah sangat murka terhadapku. Rasulullah pun bertanya lagi, apakah engkau menyekutukan Allah? Pemuda itu pun menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bertanya kembali, apakah engkau telah membunuh jiwa yang tidak engkau miliki haknya? Kemudian pemuda ini pun menjawab kembali, tidak ya Rasulullah. Rasulullah pun memberikannya nasihat, wahai pemuda, Allah pasti akan mengampuni dosamu, meskipun dosamu sebesar 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi beserta bukit-bukitnya. Kemudian dengan menangis, pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa yang besarnya melebihi langit dan bumi, beserta pula bukit-bukitnya dengan suara yang bergetar. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan ucapannya, wahai pemuda, apakah dosamu lebih besar dari arsy? Pemuda itu pun menjawab, iya ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada arsy. Kemudian Rasulullah pun bertanya kembali, wahai pemuda, apakah dosamu lebih besar daripada maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Rasulullah, sesungguhnya maaf Allah lebih besar daripada dosaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian melanjutkan, wahai pemuda, sesungguhnya tidak bisa mengampuni dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang besar pengampunannya. Wahai pemuda, apa dosa yang telah engkau perbuat? Pemuda itu pun menjawab, ya Rasulullah, saya malu jika memberitahumu dosa yang telah aku perbuat. Rasulullah pun terus mendesak pemuda ini, wahai pemuda, ceritakanlah apa yang telah engkau lakukan. Suasananya pun menjadi hening. Dengan bergetar, pemuda ini pun menjawab, ya Rasulullah, aku adalah pemuda yang memiliki pekerjaan sebagai penggali kubur selama 7 tahun. Suatu hari, aku menggali kuburan untuk wanita dari kaum Ansor. Setelah aku telanjangi dirinya dari kain kafannya, aku meninggalkan mayat itu. Akan tetapi, wahai Rasulullah, tidak jauh dari pemakamannya, nafsuku bangkit. Aku kemudian kembali kepada jenazah wanita cantik itu dan kemudian menyetubuhinya. Lalu kemudian, wahai Rasulullah, setelah aku puas melepaskan nafsuku, aku tinggalkan mayat itu. Tiba-tiba gadis ini pun bangkit dari kuburnya. Dan dia berkata kepadaku, celakalah engkau, wahai pemuda. Tidakkah engkau malu kepada Tuhan yang akan membalas perbuatanmu di hari pembalasan, yaitu kepada tiap orang zalim yang akan dituntut oleh yang dianiaya. Engkau biarkan aku dalam keadaan telanjang, dan kau hadapkan aku di hadapan Allah dalam keadaan junub. Pemuda itu pun semakin menangis terseduh-seduh. Mendengar keterangan dari pemuda itu, Rasulullah pun langsung bangkit dari duduknya. Lalu Rasulullah pun berkata, wahai pemuda fasik, alangkah layaknya engkau masuk ke neraka. Keluarlah dari tempat ini. Kemudian pemuda ini pun menuruti perintah dari Rasulullah SAW. Selama 40 hari, dia merasa menyesal dan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam ke-40-nya, ia menengadahkan wajahnya ke langit. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhannya Nabi Muhammad, wahai Tuhannya Adam, wahai Tuhannya Hawa, jika engkau mengampuniku, maka beritahukanlah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Akan tetapi ya Allah, jika engkau tidak mengampuniku, maka kirimkanlah api dari langit, kemudian bakarlah diriku, dan selamatkanlah aku dari api neraka. Tidak lama setelah itu, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, ya Muhammad, salam kepada engkau ya Muhammad. Tuhanmu mengirimkan salam untukmu. Kemudian Rasulullah pun menjawab, dialah kedamaian itu, dan darinya pula kedamaian, dan akan kembali kepadanya kedamaian. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, ya Rasulullah, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Rasulullah pun menjawab, wahai Jibril, dialah Allah yang menciptakanku dan mereka. Lalu Jibril pun kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka? Rasulullah pun menjawab, tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Malaikat Jibril pun bertanya kembali, maka apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Rasulullah pun menjawab, dialah Allah yang mengampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa mereka. Jibril pun kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maafkanlah hambaku,
karena aku telah mengampuninya. Kemudian Rasulullah SAW pun memanggil pemuda tersebut, pemuda yang telah menzinai wanita yang berada di dalam kubur. Rasulullah pun menjelaskan kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya. Kisah ini ada di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Lais As-Samarqandi dengan sanadnya dari Az-Zuhri. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan mutlak dari saya dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa mengambil manfaat dari cerita singkat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.